Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rici Oktari. Saya berasal dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini STID Al-Qur'aniyah Manak Bengkulu Selatan. Saya merupakan salah satu peserta PKDP Angkatan 4 UIN Raden Intan Lampung. Dan pada saat ini saya mengampu mata kuliah media pembelajaran anak usia dini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Hari ini tahu ingin belajar tentang apa? Tahu. Mata kuliah apa kita hari ini? Media pembelajaran anak usia dini. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir. Hadir semua ya. Kita ada berapa orang? 10 orang. 10 orang. Berarti hadir semua. Boleh silakan diisi untuk absennya. Ada Saras? Iya. Isi ya, nanti tanda tangan bagi yang hadir ya. Untuk pembiasaan kita pada proses belajar mengajar, kita biasanya melakukan kegiatan doa. Oke, silakan saudara Rio. Baik, pada teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kegiatan pembelajaran pada hari ini tentang media pembelajaran itu tadi, kita berpanduan pada rencana apa? Rencana pembelajaran semester, disingkat dengan RPS. Oke, silakan dilihat di layar. Pada pertemuan pertama ini, kemampuan akhir pada tahapan belajar atau sub-CPMK-nya yaitu mampu menjelaskan tentang konsep media pembelajaran dengan indikator penilaiannya. Yang pertama, ketepatan dalam menjelaskan definisi media pembelajaran. Yang kedua itu ketepatan menjelaskan pentingnya penggunaan dalam media pembelajaran. Kriteria atau bentuknya itu sendiri berupa rubrik dan bentuknya berupa nanti non-tes ya. Dan ini dilaksanakan secara tatap muka atau offline ya. Media pembelajaran ini sendiri berupa materi seperti dilihat, silakan lihat, dan membuat penilaian itu sendiri 6%. Untuk memahami materi pada konsep media pembelajaran anak usia dini, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Rici Oktari MPD. Dalam memenuhi tugas video interaktif bahan atau sumber belajar, saya berasal dari STID Al-Qur'aniyah Manak Bajari tentang mata kuliah media pembelajaran untuk anak usia dini. Dengan media pembelajaran itu secara harfiah memiliki makna media dan pembelajaran. Hukum dan pembelajaran dimaknai sebagai kondisi untuk membantu seseorang melaksanakan kegiatan dalam pembelajaran. Pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Menurut Jaja tahun 1970, dia menyatakan bahwa media. Tadi kita telah melihat tayangan video tentang materi media pembelajaran dengan materi
konsep media pembelajaran. Oke. Sekarang kita akan melakukan diskusi, akan dibagi menjadi dua kelompok. Oke. Kelompok yang pertama untuk bahasannya yaitu mengapa media pembelajaran penting dalam proses belajar mengajar. Untuk kelompok 2 nanti, bagaimana dampak dalam proses belajar mengajar jika tidak adanya media pembelajaran. Oke, silakan bentuk menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama di sebelah kanan ibu, kelompok yang kedua di sebelah kiri ibu. Oke, silakan berdiskusi untuk menentukan kelompok. Sebenarnya kita dapat materi dari ibu tentang mengapa media pembelajaran itu penting dalam proses belajar mengajar. Jadi di sini saya butuh pendapat kalian. Jadi ada yang ingin menyampaikan pendapatnya gimana? Oke, menurut saya media pembelajaran itu penting dalam proses pembelajaran karena media pembelajaran bukan hanya sekedar media dalam pembelajaran, melainkan sebuah motivasi belajar bagi peserta didik agar memiliki rasa keingin-tahuan yang tinggi terhadap pembelajaran yang akan diajarkan. Gimana teman-teman? Ada pendapat yang lain? Oke. Kalau menurut saya, karena media pembelajaran dapat membantu guru dalam memberikan pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan bagi peserta didiknya. Oke, terima kasih. Pendapat dari teman-teman saya rangkum terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan merangkum pendapat dari teman-teman sekalian. Oke. Dari hasil diskusi yang ibu sampaikan tadi kan ada pertanyaan. Dari pertanyaan ini bagaimana dampak dalam proses pembelajaran jika tidak adanya media pembelajaran. Jadi saya minta teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya. Ada yang pendapat? Baiklah, saya di sini akan menyampaikan pendapat saya. Menurut saya, jika tidak ada media pembelajaran, maka pembelajaran tidak akan berjalan sesuai yang diinginkan dan juga dapat menyebabkan turunnya kualitas pembelajaran. Teman yang lain? Kalau menurut saya yang pertama itu akan menyebabkan keterbatasan visualisasi karena bagi anak usia dini khususnya itu mereka sangat terpengaruhi oleh imajinasi mereka sehingga perlu adanya suatu media pembelajaran agar mereka bisa menggambarkan atau memvisualisasikan apa yang sedang kita terangkan kepada siswa tersebut. Yang lain? Saya, Silakan. menurut saya dalam proses belajar mengajar tidak menggunakan media, murid bisa saja tidak mengerti mengenai materi yang dijelaskan oleh guru. Itu saja. Baik, pendapat saya tanpa media belajar mengajar tidak akan sesuai dengan yang diinginkan dan komunikasi yang berjalin antara guru dan murid tidak berjalan dengan baik. Baik, kita terima pendapat dari teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan merangkum kembali pendapat dari teman-teman menjadi satu pembahasan. Oke, bagaimana diskusinya sudah dapat semua? Sudah dipimpin oleh ketua kelompok. Kami telah menyampaikan pendapat kami masing-masing dan untuk kesimpulannya saya serahkan kepada kelompok masing-masing. Silakan lanjutkan diskusinya ya. Bagaimana diskusinya? Sudah menerima pendapat dari teman-teman. Oke, silakan dilanjutkan ya. Gimana? Gimana tadi sudah melakukan diskusi kelompok? Sudah. Oke, selanjutnya perwakilan kelompoknya untuk melakukan presentasi, baik itu kelompok 1 maupun kelompok 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang mengapa media pembelajaran itu penting dalam proses belajar mengajar. Di mana menurut pendapat kami yaitu karena dengan adanya media pembelajaran dapat membantu seorang pendidik dalam menyampaikan materi agar proses belajar mengajar lebih mudah. Selain itu, dengan adanya media pembelajaran, peserta didik tidak akan mudah bosan dan lebih mudah untuk memahami pembelajaran yang dilakukan. Sekian pendapat dari kami. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah kita saksikan hasil dari diskusi kelompok 1 ya. 1. Selanjutnya kita menyaksikan hasil dari diskusi kelompok
kelompok 2. Oke, disilakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bagaimana dampak proses belajar mengajar jika tidak adanya media pembelajaran. Jadi, dampak jika tidak menggunakan media pembelajaran dapat menyebabkan turunnya kualitas pembelajaran pada pendidikan. Tanpa media pembelajaran juga menyebabkan keterbatasnya visualisasi dengan tidak adanya media pembelajaran. Juga akan menyebabkan keterbatasnya imajinasi pada anak, karena anak usia dini masih cenderung menggunakan imajinasinya. Lalu, jika dalam proses belajar mengajar tidak menggunakan media, murid bisa saja tidak mengerti mengenai materi yang disampaikan oleh guru, sehingga hal tersebut dapat menghambat pemahaman anak didik. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang Ibu akan mengulas hasil dari diskusi yang kalian lakukan, baik dari kelompok 1 maupun dari kelompok 2. Oke, yang kelompok 1 tadi permasalahannya apa? Mengapa media pembelajaran penting dalam proses Mengapa media belajar? pembelajaran itu penting dalam proses belajar dan mengajar? Oke, dengan alasan tadi apa? Dengan adanya media pembelajaran dapat membantu seseorang. Oke, berarti media pembelajaran itu dapat membantu seseorang dalam menyampaikan materi pembelajaran yang akan dilakukan. Itu misalkan sebagai seorang guru atau seorang pendidik, dosen misalkan. Nah, kalau bagi siswanya itu sendiri seperti apa? Berarti mudah dalam menerima materi yang disampaikan oleh pendidik tadi. Jadi lebih memudahkan seperti itu ya, benar ya? Dari kelompok 1. Kemudian apalagi itu? Selain itu, dengan adanya media pembelajaran bisa dipilih akan mudah, tidak akan mudah bosan. Berarti media pembelajaran itu membuat proses belajar mengajar lebih menyenangkan, lebih asyik, ya, lebih apa lagi? Lebih mudah dipahami. Iya, seperti itu. Jadi, bagaimana penting nggak media pembelajaran? Penting. Oke, kita lihat dari kelompok 2 tadi ya. Bagaimana dampak dari di dalam proses belajar mengajar jika tidak adanya media pembelajaran? Apa jawaban tadi seperti apa? Dampaknya jika tidak menggunakan media pembelajaran dapat menyebabkan turunnya kualitas pembelajaran pada pendidik. Tanpa media pembelajaran juga menyebabkan keterbatasnya visualisasi. Dengan tidak adanya media pembelajaran juga dapat menyebabkan keterbatasnya imajinasi pada anak. Oke, berarti di situ turunnya kualitas pembelajaran, baik itu dari pendidiknya maupun dari peserta didiknya itu sendiri. Tanpa media pembelajaran itu, visual anak itu tadi tidak adanya media pembelajaran. Oke, keterbatasan dalam visualnya. Menyebabkan kalau untuk anak usia dini itu sendiri menyebabkan keterbatasan dalam imajinasi. Oke, itu media pembelajaran bagi anak usia dininya. Artinya secara keseluruhan jika tidak adanya media pembelajaran itu tadi, turunnya kualitas dari proses belajar mengajar itu sendiri. Jadi bagaimana penting nggak media pembelajaran? Penting. Oke, sebagai pendidik, calon pendidik kita harus membuat media pembelajaran. Oke, ini adalah permainan untuk melihat konsentrasi kalian. Jadi nanti ikuti apa yang Ibu ucapkan. Kalau Ibu ucap merah berarti lompatnya ke kanan. Kalau Ibu ucap biru lompatnya ke kiri. Lihat dan dengar cuma di mulut Ibu saja, tidak dengan gerakan Ibu. Silakan langsung aja ya. Siap. Biru. Oke. Siapa tadi? Yang salah bukan.
media pembelajaran. Oke, bagaimana sekarang sudah paham akan hal itu? Sudah paham ya? Oke. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari materi tentang manfaat dan fungsi dari media pembelajaran. Jadi silakan cari referensi di rumah. Minggu depan kita akan melakukan diskusi kembali dengan mungkin metode yang berbeda, tidak seperti bentuknya mungkin tidak seperti hari ini, akan berbeda lagi nanti. Oke, kalau ada mungkin pendapat atau ada referensi untuk speaking minggu depan boleh juga. Ya, cari ya referensinya. Oke, itu saja kebetulan kita di akhir perkuliahan. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa diterima dengan baik dan semoga bermanfaat di kemudian hari ya. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di